podcast kita. Kami Revenue Revolution dengan saya sendiri Adia Siska dan rekan saya Nisina Marsa. Nah, kali ini kita akan membahas topik menarik nih Kak Nisina. Apa nih? Jadi kita akan membahas tentang revenue recognition. Nah, revenue recognition ini apa sih Kak? Kalau mau tahu? Nah, topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu apa itu revenue recognition dan langkah-langkah penentuan pendapatan serta contoh penerapannya ada pada industri di Indonesia. Dan terakhir yaitu bagaimana sih kayak tantangan dan struggle para perusahaan tentang mengakui pendapatannya. Betul banget Kak. Jadi ini tuh bukan sekedar angka pada laporan keuangan, tapi juga berdampak pada bisnis dan juga standar akuntansi. Jadi buat kalian yang berkecimpung pada dunia bisnis akuntansi, boleh nih kepoin terus podcast kita pada kali ini. Jangan kemana-mana. Nah, buat yang masih asing nih tentang revenue recognition ini apa? Mungkin kalian berpikir ya, pendapatan kan cuma itu aja, kan gampang ya, tinggal kita dapat terima wakes, langsung dicatat gitu ya. Tapi kenyataannya itu nggak segampang itu. Nah, betul banget nih. Dan pendapatan kan banyak tipenya dan banyak sumbernya nih Kak Nisya. Nah, karena di dalam dunia akuntansi terdapat aturan atau standar tertentu yang harus diikuti dalam laporan keuangan atau yang di Indonesia biasa kita sebut SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, salah satu standar yang dipakai adalah IFRS juga yang diadaptasi dari International Financial Reporting Standard. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan jelasin singkat Kak tentang revenue recognition ini sebelum kita ke contoh kasusnya. Boleh banget nih Kak. Mungkin aku mau jelasin sedikit tentang revenue recognition ini. Jadi revenue recognition itu yaitu pengakuan pendapatan merupakan aspek penting dari akuntansi keuangan yang menentukan kondisi khusus di mana pendapatan direalisasikan sebagai pendapatan. Oh, oke Kak. Nah, ada lagi nih Kak tentang langkah-langkah pengakuan pendapatan itu gimana sih perusahaan itu mencatatnya gitu? Nah, untuk langkah yang pertama yaitu ada identifikasi kontrak dengan pelanggan, kedua ada identifikasi kewajiban kinerja, lalu ada kita tentukan harga transaksi, lalu yang keempat kita alokasikan di transaksi ke kewajiban kerja, dan lagi yang terakhir itu mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja terpenuhi. Wah, jadi sangat detail nih Kak, walaupun penerapannya itu mungkin agak sulit ya, tapi jika kita pahami atau telaah itu sangat mudah nih Kak istrinya ya. Iya, untuk pembahasan selanjutnya kita bahas tentang apa enggak studi kasus mungkin ya. Oke, tetap stay itu ya teman-teman. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin ya tentang revenue recognition itu apa. Jadi revenue recognition kan pendapatan dan pengakuan pendapatan. Nah, karena kita mau bahas tentang hal itu, ada nggak sih Kak perusahaan di Indonesia itu yang sekiranya bisa kita buat contoh gitu? Nah, tentu aja ada banget nih kalau contoh perusahaan yang ada di Indonesia itu yang istilahnya berkaitan dengan tema kita kali ini yaitu pengakuan pendapatan. Itu ada sih Kak. Jadi aku keinget pada tahun 2019 itu sempat heboh banget tentang kasusnya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ya. Iya, itu kan perusahaan besar nih Kak. Kenapa nih? Nah, walaupun dia istilahnya BUMN ya, kan masyarakat percaya kalau BUMN itu sangat safe ya istilahnya. Tetapi kasus Garuda Indonesia ini itu heboh banget di awal 2019 karena waktu itu laporan keuangan pada tahun 2018 Garuda Indonesia itu muncul banyak yang merasa aneh. Kok bisa sih laba bersihnya sampai 809,8 US dollar atau kalau yang dirupiahkan itu sesuai dengan kurs saat ini ya Kak ya, yaitu 13,3 miliar. Wah, besar banget ya Kak ya. Terus itu apa sih hubungannya pengakuan pendapatan? Kan ini kan naik tuh labanya. Nah, justru itu kalau labanya naik berarti pendapatannya harus juga ikut naik. Untuk kasus Garuda ini laba bersihnya meningkat karena pendapatan usaha lainnya itu mencapai 306,8 US dollar atau setara 5 triliun
Nah, ini membuat nggak masuk akal nih, karena pendapatannya itu sangat melonjak drastis gitu Kak. Wah, itu benar-benar besar banget, benar-benar fantastis ya untuk nominalnya. Terus kelanjutannya itu gimana, kok bisa sih mereka punya pendapatan sebesar itu? Nah, maksud punya usut, dua komisaris Garuda yang ternyata mereka nih menolak untuk menandatangani laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu yang sebelum dipublish kan otomatis diotorisasi dengan kepalanya nih Kak Nisa. Nah, karena dua komisaris ini merasa ini loh pengakuan pendapatan transaksi perjanjian kerjasama dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citylink kok sudah diakui sebagai pendapatan. Padahal statusnya itu masih piutang, yang artinya kita nggak boleh mengakui sebagai pendapatan. Nah, mungkin seperti ini, saya sudah beli tiket pesawat untuk liburan tahun depan. Nah, tetapi pada tahun ini tuh sudah diakui pendapatan gitu Kak. Nah, padahal kan belum terrealisasi ya. Nah, yang diakui pendapatan kan setelah kita semuanya terrealisasi gitu. Oh, berarti ini tuh sudah menyalahi aturan ya Kak ya? Nah, ya. Jadi menurut komisaris ini pihak Garuda itu tidak sesuai dengan penerapan PSAK nomor 7 yang dimana pendapatan harus bisa diakui ketika sudah perjanjian dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, sedangkan seperti yang aku bilang tadi, Garuda ini langsung mengakui pendapatannya secara real time gitu Pak. Kalau misalnya gitu, itu termasuk memanipulasi laporan keuangan nggak sih Kak? Nah, betul. Itu termasuk memanipulasi laporan keuangan juga. Nah, kira-kira untuk Kak Istina, tahu nggak sih gimana cara pengakuan pendapatan yang benar itu supaya kita tuh nggak salah mengartikan, nggak salah memasukkan gitu Kak? Gimana nih? Oke, berdasarkan yang aku tahu nih Kak ya, menurut pernyataan standar akuntansi atau PSAK nomor 72, pendapatan itu diakui ketika harus masuk manfaat ekonomi ke masa depan mungkin besar akan mengalir ke entitas dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Ini berarti pendapatan harus diakui saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan bukan saat membayar diterima. Jadi kayak yaitu contoh kasus pembelian tiket. Nah, itu kita mencatatnya itu ketika tiket itu sudah diserahkan kepada pelanggan, bukan saat penerimaan bayar. Atau ketika kita udah terbang nih, ya itu boleh. Akui. Nah, wah ternyata seperti itu nih guys. Nah, yang kita lihat dari kasus Garuda Indonesia ini, laba bersihnya tuh bisa meningkat sangat drastis karena pendapatan usaha lainnya tuh mereka mencapai 306,8 US dollar atau setara dengan 5 triliun. Ini yang membuat nggak masuk akal karena pendapatannya melonjak drastis, padahal pada saat itu daya beli masyarakat atau masyarakat lokal juga itu jarang sekali untuk bepergian gitu kan. Ternyata setelah dilakukan audit oleh tim audit eksternal, ditentukan bahwa pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Betul sekali Kak, seharusnya pendapatan dari kontrak jangka panjang seperti itu diakui secara bertahap sesuai dengan pemenuhan kewajiban pelaksanaannya. Dengan kata lain, pendapatan diakui seiring berjalannya waktu saat layanan diberikan, bukan sekaligus di awal kontrak tadi. Oke. Wah, pembahasan kali ini sangat bermanfaat nih Kak Isrina, sangat berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Nah, banyak hal yang kita ketahui pada episode kali ini mengenai revenue recognition, mulai dari pengertian, langkah-langkah, pengakuan pendapatan, juga contoh kasus yang ada di Indonesia. Betul banget nih, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus ini yaitu pentingnya memenuhi standar akuntansi yang berlaku agar pendapatan yang tepat, yang tidak tepat itu biar tidak menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya serta berpotensi menimbulkan sanksi dari regulator. Nah, betul sekali nih Kak Nis. Oleh karena itu, perusahaan itu harus memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan standar akuntansi yang sebenarnya kepada perusahaan mereka, dan standar akuntansi yang berlaku dengan benar untuk menjaga integritas dan transparansi laporan keuangan mereka. Oke, baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan di podcast ini.
Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.